selamat pagi pemirsa, selamat pagi Uki. Selamat pagi Rini, mengawali minggu di awal pekan kali ini. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 09. Tentunya bersama dengan saya Suki Abdul dan juga rekan saya. Saya Rini Reski pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang TVR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial dan juga budaya di Indonesia. Ya, pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Mengawali TVR 09, berita pertama mengenai Badan Legislasi DPR RI yang menilai pemberian izin mendirikan bangunan di kawasan objek vital nasional ini bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Kebakaran depo Pertamina Pelumpang dinilai sebagai wujud kelalaian dalam mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja, serta aturan pengamanan dan keamanan objek vital nasional. Hal itu diungkapkan anggota Badan Legislasi DPR RI, Firman Subagio, yang melihat kejadian tersebut sebagai wujud ketidakpatuhan terhadap regulasi. Semestinya, tidak boleh ada pemukiman warga di sekitar area kawasan objek vital nasional. Pemberian izin mendirikan bangunan di kawasan objek vital nasional dinilai bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Firman menambahkan, tidak terimplementasinya regulasi tersebut karena faktor ego sektoral. Jangan sampai ini kebakaran menjadi objek. Ini menjadi proyek yang menelan biaya mahal karena pemindahan itu. Nah, harus ada itu dari skala ekonominya. Kalau kita kembali pada regulasi undang-undang, maka yang wajib dipindahkan adalah penduduknya. Nah, sekarang penduduk itu siapa yang memberikan izin IMB-nya? Siapa yang memberikan legalitas KTP-nya? Itu gubernur ditanya. Tanggung jawab gubernur dan wali kota. Itu diusut tuntas di situ karena itulah yang menjadi persoalan serius. Dan kalau ini terjadi nanti, objek vital nasional itu ditempati orang, ditempati masyarakat, hanya kepentingan politik karena pemilu dan sebagainya, pilkada dan sebagainya, supaya ada simpatik kemudian tidak memikirkan risikonya. Ini yang bahaya. Selain itu, Firman juga menyoroti terkait pentingnya revisi Undang-Undang K3 di kawasan objek vital. Banyaknya masyarakat dan pekerja yang jadi korban seharusnya jadi momentum pemerintah untuk lebih memperhatikan regulasi keselamatan dan kesehatan pekerja. Mario Hasiholan, TVR Parlemen, melaporkan. Baik, kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa. Di sini dalam rangka memenuhi stok pangan dalam negeri, Komisi 6 DPR RI berharap pemerintah menyediakan benih padi terbaik serta pupuk bersubsidi dan non-subsidi yang terjangkau bagi petani. Komisi 6 DPR RI mendorong pemerintah untuk membantu petani menekan biaya produksi pertanian agar stabilitas harga pangan terjaga jelang Ramadan. Seiring naiknya harga beberapa komoditas pangan menjelang Ramadan, Komisi 6 meminta pemerintah lebih menjaga harga di level petani. Caranya dengan menekan biaya produksi pangan. Anggota Komisi 6 DPR RI Sondang Tiar Deborah Tampu Bolon mengatakan, strategi impor untuk pemenuhan stok pangan dalam negeri bukan solusi jangka panjang. Pemerintah perlu menyediakan benih padi terbaik serta menyediakan pupuk bersubsidi dan non-subsidi yang terjangkau bagi petani. Pupuk itu harus benar-benar standar. Nah, ketika biaya produksi mereka bisa tekan, ya otomatis kan mau harga range berapapun di level masyarakat, petani tetap sejahtera, masyarakat juga tetap diuntungkan. Ya kita nggak bisa berpatokan bagaimana harga begitu di atas, kemudian masuk impor. Itu kan sama saja mematikan petani. Nah, jadi itu yang kita minta pemerintah, gimana caranya biaya produksi daripada petani itu harus di bawah dari harga-harga negara-negara tetangga kita seperti Vietnam, Thailand ya, yang salah satunya sering masuk ke berasnya ke Indonesia. Itu paling penting. Kalau Vietnam dan Thailand itu bisa menekan biaya produksi di petaninya, Indonesia harusnya bisa. Karena kita punya sumber gas, kita punya bibit-bibit MSP, terutama sekarang yang sedang dikembang budidayakan, ya harusnya sih bisa begitu. Sondang mengingatkan persoalan hulu pada produksi beras harus jadi perhatian serius bagi pemerintah. Sehingga ke depannya, setiap bulan Ramadan, harga beras di pasaran tetap stabil dan petani tetap memperoleh keuntungan. Dodi Muharam, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, pimpinan DPR RI menilai kasus polisi yang menjadi calo telah mencoreng nama baik institusi Polri. Nah pemirsa, informasi selengkapnya akan kami hadirkan tentunya usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09.
Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi. Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki mesti mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI. Dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik. Dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Keseharian dalam keluarga. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. Baik, kita kembali di TVR 09 pemirsa. Ya, pemirsa, ini pimpinan DPR RI meminta Polri untuk menjatuhkan hukuman yang tegas dan juga lebih berat terhadap oknum polisi yang menjadi calo guna memberikan efek jera agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Pimpinan DPR RI menilai hukuman yang diterapkan terhadap 5 orang oknum polisi pada kasus percalonan penerimaan Bintara Polda di Jawa Tengah harus lebih tegas. Sebelumnya, 5 oknum polisi calo penerimaan Bintara tersebut lolos dari pemberhentian tidak dengan hormat alias tidak dipecat, namun kelimanya mendapat mutasi keluar Pulau Jawa. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang ditemui di Gedung Nusantara 2 Senayan, Jakarta mengatakan kasus polisi yang menjadi calo telah mencoreng nama baik institusi Polri. Sufmi Dasko menegaskan, dirinya melalui pimpinan Komisi 3 akan meminta Polri untuk menjatuhkan hukuman yang tegas dan lebih berat. Polisi yang menjadi calo, saya pikir hal ini sangat merusak institusi Polri karena yang menjadi calo adalah oknum di kepolisian. Saya mungkin nanti melalui pimpinan Komisi 3 akan meminta kepada Polri bahwa hukuman yang diterapkan itu menurut kami harus lebih tegas dan lebih berat supaya tidak terulang kembali ada oknum di institusi tersebut yang kemudian mencoreng institusi dengan cara tersebut. Dalam kasus yang melibatkan 5 anggota polisi dan 2 ASN, para korban dipungut biaya mulai dari 350 sampai 750 juta rupiah. Pasca kejadian ini, panitia penerimaan Bintara telah diganti dengan personel baru. Zikri Yaserto Denus, TVR Parlemen, melaporkan. Guna mencegah terjadinya kembali kebakaran kilang minyak Pertamina, di sini Komisi 6 DPR RI meminta Pertamina membuat perencanaan yang lebih jelas tentunya, khususnya terkait pembangunan zona penyangga keamanan atau buffer zone yang saat ini belum terrealisasi. Akibat peristiwa kebakaran kilang minyak Pertamina yang terjadi berulang di sejumlah daerah, Komisi 6 DPR RI mendesak Pertamina untuk melakukan upaya pencegahan dan pengamanan objek vital serta mitigasi terhadap resiko kebakaran agar kejadian serupa tidak terjadi lagi. Dalam 3 tahun terakhir, tercatat ada 3 kebakaran kilang minyak Pertamina, yakni di Cilacap, Balongan Indramayu, dan belum lama di TBPP Pelumpang. Menyikapi hal tersebut, anggota Komisi 6 DPR RI Muhammad Hussein Fadullah mengatakan Pertamina harus punya peta jalan yang jelas sebagai upaya mitigasi.
Menurutnya, pemberhentian salah satu direksi dinilai tidak menyelesaikan persoalan karena kebakaran masih berpotensi terjadi. Sebetulnya harus ada roadmap yang jelas. Tadi teman-teman juga mengatakan roadmap yang jelas ke depannya seperti apa, karena memang ternyata buffer zone ini sebetulnya sudah direncanakan ataupun sudah dari mappingnya daripada kilang itu pada saat akan dibangun harus sudah ada peraturan-peraturannya. Namun tentunya setiap tahun ke tahun ini ada perubahan-perubahan daripada kondisi dan juga lingkungan sekitar yang berubah, dan itu sebetulnya harus cepat ditanggapi oleh PT Pertamina sendiri ya mengenai buffer zone tersebut, karena ini adalah merupakan hal yang sebetulnya tidak sulit untuk dilakukan kalau memang betul-betul Pertamina ini mempunyai langkah dan juga strategi yang jelas ke depan. Diketahui masih ada beberapa lokasi depo atau kilang minyak Pertamina yang berdekatan dengan pemukiman selain depo Pelumpang. Salah satunya depo Pertamina di Samarinda yang sejak 2010 telah diusulkan untuk dipindahkan oleh Gubernur Kalimantan Timur. Mario Hasiholan, TVR Parlemen, melaporkan. Informasi selanjutnya ini datang dari Komisi 7. DPR RI menilai kajian komprehensif terkait dengan rencana pembangunan zona penyangga atau buffer zone ini di 9 depo milik Pertamina dapat mencegah terjadinya kembali kebakaran di depo Pertamina tersebut. Terkait rencana pembangunan zona penyangga atau buffer zone di 9 depo milik Pertamina, sebagai indikator untuk membangun buffer zone, Komisi 7 DPR RI meminta Pertamina terlebih dahulu melakukan investigasi kebakaran depo Pertamina Pelumpang hingga 1 bulan ke depan. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Hermanto menegaskan, dari hasil kajian tersebut nantinya akan menentukan langkah Pertamina dalam pemindahan depo, yakni membuat depo baru atau merelokasi masyarakat, sehingga kejadian seperti yang terjadi di depo Pelumpang tidak terulang kembali. Kebakaran ini harus menjadi pengalaman yang sangat berharga untuk kita semua. Oleh karena itu, saya berharap kepada Pertamina ini harus menginvestigasi secara menyeluruh apa sebenarnya yang terjadi dengan kebakaran ini. Apakah karena peralatan kita yang kurang baik atau memang sudah waktunya harus diganti. Nah, tentu ini harus melalui proses kajian yang cukup komprehensif agar supaya kesimpulan yang didapatkan itu betul-betul objektif. Jadi saya kira itu Pertamina harus menginvestigasi secara menyeluruh terkait penyebab kebakaran ini, lalu kemudian melakukan kajian apakah deponya yang harus dipindah atau masyarakatnya yang harus dijauhkan dari depo Pertamina tersebut. Dalam rapat dengan Komisi 7 DPR RI, Pertamina mengungkapkan saat ini masih terdapat 9 terminal BBM lain yang lokasinya berdekatan dengan pemukiman warga. Pertamina diminta untuk melakukan kajian secara menyeluruh sehingga rencana buffer zone bisa segera dilakukan. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Tentunya pemirsa, kalau kita membahas tentang kebakaran di depo Pertamina Pelumpang di Jakarta Utara, di sini banyak sekali menyisakan keprihatinan. Ya, pasalnya nih kebakaran ini bukan kali pertama terjadi kebakaran di tempat yang sama. Pernah terjadi pada tahun 2009 silam, Mirin. Nah, oke, kalau misalnya seperti itu nanti kita akan melihat nih informasinya. Akan kami hadirkan sesaat lagi pemirsa. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden
untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut undang-undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia menyaksikan kami di TVR 09. Ini pemirsa, agar kejadian serupa tidak terulang, DPR RI mendesak pemerintah untuk segera mengaudit sistem keamanan di kilang-kilang minyak milik Pertamina. Nah pemirsa, di sini juga DPR RI meminta Pertamina memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai penyebab seringnya kebakaran yang terjadi di kilang minyak milik Pertamina, sehingga tidak menimbulkan kegelisahan publik, serta berbagai spekulasi tentunya. Nah, untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. Kebakaran Depo Pertamina Pelumpang bukan kasus pertama yang menimpa Depo Pertamina. Dalam 3 tahun terakhir, setidaknya ada 3 kasus kebakaran yang terjadi. Kebakaran kilang minyak RU6 di Balongan, kemudian di tahun yang sama, kebakaran kilang minyak Unit 4 Pertamina di Cilacap, dan terakhir, kebakaran Depo Pertamina Pelumpang pada Maret 2023. Insiden tersebut menelan korban jiwa dan luka-luka. Kebakaran kilang minyak milik Pertamina yang kerap berulang tidak bisa terus dibiarkan. Untuk segera menyelesaikan persoalan sistem keamanan depo milik Pertamina yang ada di Indonesia, DPR RI melakukan gerak cepat. Komisi 7 DPR RI meninjau langsung Depo Pertamina Pelumpang untuk memastikan penyebab terjadinya kebakaran serta mendesak PT Pertamina segera merealisasikan buffer zone atau zona penyangga yang memisahkan terminal BBM dengan pemukiman penduduk. Langkah cepat yang dilakukan DPR RI bukan hanya mengunjungi Depo Pertamina Pelumpang. Setelah pembukaan masa persidangan 4 pada 14 Maret 2023, Komisi 6 DPR RI langsung melaksanakan rapat dengan Direktur Utama PT Pertamina untuk mengevaluasi kinerja Pertamina dan mitigasi resiko keselamatan, kesehatan, dan lingkungan di setiap kilang minyak. Kan kebakarannya kalau di Depo Pelumpang itu sudah 4 kali. Nah kalau misalkan memang terjadi terus dan bahkan kemudian ini melebar ke masyarakat, ya berarti semakin banyak salah. Nah kalau semakin banyak salah, way out-nya apa? Perkuatlah ASN-nya. Karena apa? Sekali lagi dalam situasi begini harus solid, harus kompak, cari solusi yang tepat. Supaya betul-betul bisa menghasilkan konsepsi solusi yang tepat. Bukan cari kambing hitam. Gitu ya. Nah ini yang tadi saya ingatkan, secara teknis saya kira saya sudah paham lah karena kebakaran Balongan saya hadir di sana, bahkan api masih menyala-nyala. Kebakaran di Cilacap baru dipadamkan, kami sudah ke sana juga dan mendalami. Saya juga kebetulan saya melewati di sana. Jadi menurut saya kalau ini terus terjadi, ya berarti ada yang salah dalam sistem manajemen health, safety, environment, dan security-nya ada yang salah. Ini harus dievaluasi secara total. Persoalan lemahnya sistem keamanan kilang minyak, ternyata dekatnya jarak Depo Pertamina Pelumpang dengan pemukiman penduduk menjadi masalah baru.
Tidak adanya buffer zone yang sesuai dengan standar keselamatan membuat kebakaran kilang minyak berdampak buruk kepada masyarakat. Hilangnya nyawa masyarakat harus menjadi perhatian utama semua pihak. Hingga akhirnya menimbulkan dua pendapat soal manakah yang lebih penting untuk segera direlokasi, depo atau warga sekitarnya. Pemindahan warga perlu mempertimbangkan pemilihan lahan baru agar tidak memberatkan masyarakat untuk melanjutkan aktivitas ekonominya. Di sisi lain, relokasi depo Pertamina harus memilih wilayah yang tidak bertentangan dengan rencana tata ruang. Mestinya pemerintah dengan bijak sejak awal menentukan pola tata ruang dan menentukan sikap mana wilayah yang patut aman layak dihuni oleh masyarakat. Pada bagian lain terkait dengan penataan status hak tanah di atas depo Pertamina itu. Kenapa kok sampai dengan sekarang belum ada penuntasan? Urus segera kejelasannya sehingga dengan kejadian ini menjadikan hikmah besar bagi kita, pelajaran yang sangat berharga. Pertanyaannya adalah siapa yang harus menetap di situ dan siapa yang harus dipindahkan. Saya meminta dan berharap pemerintah dengan bijak menentukan sikap. Kawasan objek vital seharusnya memiliki jarak aman sesuai standar yang berlaku. Kebakaran depo Pertamina Pelumpang terjadi lantaran permasalahan mendasar, yakni tata ruang yang tumpang tindih. Saya akan tegas bahwa kita nyari sumber tanah itu milik siapa dulu. Kalau milik pemerintah Pertamina ya harus kita tegas berapa jarak antara depo dengan pemukiman warga itu yang paling aman kan gitu. Karena di situ tuh kan saya dengar ini kan tanah milik Pertamina yang dihuni oleh orang-orang yang datang ke situ membuat rumah secara permanen. Jadi ini yang harus ada ketegasan, dia akan direlokasi kemana dengan tanggungan pemerintah atau Pertamina. Kalau ini tetap dilaksanakan di situ, maka bahaya yang akan mengancam warga di sekitar itu terus akan terjadi. Dalam hal ini PT Pertamina akan memperluas buffer zone atau zona pengaman objek vital nasional yang mengacu pada standar safety pada terminal BBM yang ada di kota-kota besar. DPR RI akan terus mengawal sampai ada komitmen tegas dari pemerintah pusat, daerah maupun Pertamina untuk menyelesaikan persoalan tata ruang dan sistem keamanan kilang minyak di Indonesia sehingga tidak menimbulkan kerugian, baik material maupun korban jiwa. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan. Ya, kita harus siap-siap nih karena secara resmi ibu kota Indonesia akan dipindahkan dari kota Jakarta ke IKN Nusantara yang berlokasi di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Nah, pemirsa, ternyata proyek ambisius pemerintah ini cukup menyita perhatian banyak kalangan masyarakat. Kira-kira apa yang menjadi daya tarik dari ibu kota Nusantara ini? Tentunya jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi, hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen.
Hayu. Concern saya saat ini adalah urusan sosial kemasyarakatan. Bergerak untuk maju ke DPR RI dalam rangka membangun mata hati dan naluri mereka. Ibu tuh mismatching deh, seru banget deh hari ini ya, semuanya serba coklat ya. Dari kerudung, bajunya, jaket kulit, sampai kepada kacamata. Almarhumah ibunya itu meninggal saat anaknya itu paling kecil tuh Kaisar itu umur 3 tahun. Maka saya hanya ingin ngumpulin amal ibadah aja, ngajarin mereka jangan sampai suatu saat nggak ada yang mendoakan almarhum ibunya karena gara-gara saya salah mendidik. Cerita baru yang saya dapatkan kembali dari seorang perempuan parlemen kali ini pemirsa, yaitu selalu beritikat baik, apa adanya, dan mengedepankan doa serta restu dari orang tua yang akan membimbing kita dalam sebuah perjalanan kehidupan. Bersama Ibu Sally Andriani Gantina, hanya di Perempuan Parlemen. Pemirsa, Anda kembali lagi menyaksikan TVR 09. Tadi kita berbicara tentang pemindahan ibu kota baru, IKN Nusantara. Jika kita jelajahi lebih dalam, kita dapat melihat berbagai destinasi wisata yang kaya akan keindahan alamnya. Nah, bukan hanya wisatanya, budaya adat istiadat yang juga masih kental juga menjadi salah satu daya tariknya juga nih, Rini. Nah, Ki, tentunya nggak heran ya bila kawasan IKN ini tentunya menjadi ramai pengunjung dan juga menyita perhatian masyarakat. Nah, berikut informasi selengkapnya beberapa destinasi wisata dan juga budaya di sekitar IKN Nusantara tentunya dalam segmen Intips, Informasi dan Tips. Berikut ini. Sobat Intips, kali ini kita akan menjelajah ke wilayah Kalimantan Timur yang akhir-akhir ini sering dibicarakan oleh masyarakat. Proyek pembangunan Ibu Kota Negara atau kerap disebut IKN merupakan salah satu proyek ambisius pemerintah yang menyita banyak perhatian masyarakat. Bahkan pada 23 Februari lalu, Presiden Joko Widodo kembali mengunjungi kawasan ini untuk meninjau progres pembangunan. Dalam keterangan persnya, Jokowi optimis peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus tahun 2024 sudah bisa digelar di IKN. Nah, tak heran bila kawasan IKN kini ramai pengunjung yang penasaran. Utamanya saat hari libur, tidak hanya warga lokal, lokasi IKN juga semakin ramai dikunjungi oleh masyarakat dari luar Pulau Kalimantan. Rasa ingin tahu mendorong masyarakat untuk datang dan berwisata di IKN. Salah satu daya tarik IKN adalah bentang alam dengan kebudayaan masyarakat Kalimantan Timur yang masih kental. Kabar baiknya, beberapa tempat wisata yang ada di sekitar IKN bisa mulai dikunjungi dari sekarang loh Sobat Intips. Berikut adalah daftar destinasi wisata untuk dikunjungi yang kami pilihkan untuk Anda. Bukit Bangkirai. Bukit Bangkirai adalah salah satu kawasan wisata dengan hutan tropis dan berbagai habitat hewan di dalamnya. Dinamakan Bukit Bangkirai sebab di dalamnya terdapat berbagai pohon bangkirai yang tingginya mencapai 50 meter. Hebatnya lagi, usia pohon-pohon tersebut sudah menyentuh umur 150 tahun. Daya tarik lain Bukit Bangkirai adalah adanya canopy bridge atau jembatan gantung di bagian tengah hutan. Ketinggian jembatan tersebut mencapai 40 meter dengan panjang jembatan sekitar 64 meter. Di kawasan hutan Bukit Bangkirai juga terdapat fasilitas seru seperti wall climbing, swing line, flying fox, dan jembatan jaring. Titik Nol IKN Nusantara. Titik Nol IKN mulai menyedot perhatian publik sejak tanggal 14 Maret 2022. Titik ini adalah penanda pusat di IKN nantinya. Hingga sekarang, Titik Nol sudah berubah pusat sebagai objek wisata bagi masyarakat di sekitar. Di hari libur, lokasi ini pasti dipadati oleh pengunjung.
Agar bisa sampai di titik nol, pengunjung harus menuruni puluhan anak tangga terlebih dahulu yang berbentuk setengah lingkaran. Di sekitar lokasi terdapat pendopo luas dengan ornamen khas Kalimantan yang selalu ramai dikunjungi pengunjung. Wisatawan bisa melepas lelah serta berfoto ria sambil menikmati hawa sejuk pohon pinus. Desa Budaya Pampang. Dari ibu kota provinsi Kalimantan Timur, Desa Budaya Pampang adalah desa adat yang paling mudah diakses. Desa ini berlokasi tepat di pinggir kota Samarinda dan dekat dengan Bandara APT Pranoto Samarinda. Daya tarik Desa Budaya Pampang ada pada pentas seni tarian tradisional suku Dayak Kenya. Tak hanya wisatawan dalam negeri, wisatawan mancanegara juga datang ke desa ini. Sambil menikmati pertunjukan, wisatawan juga bisa melihat indahnya Sungai Pampang yang dapat diakses 1,5 jam dari lamin utama Desa Pampang. Sungai ini bermuara pada 3 air terjun dengan banyak mata air serta kolam yang besar. Pantai Tanah Merah. Di Tanjung Harapan, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, ada sebuah pantai indah bernama Tanah Merah. Meski begitu, pantai ini memiliki pasir putih dengan pohon cemara yang tumbuh di sepanjang pesisir. Tanah pantai terbilang landai dengan panjang menuju bibir pantai sekitar 800 meter. Bagi Anda yang suka berkemah, Pantai Tanah Merah adalah pilihan yang tepat sebab ukurannya yang sangat luas. Tak hanya kemah, para pelancong sangat dimungkinkan memancing ikan, udang, serta kepiting di sini. Menikmati kuliner pun jadi semakin tenang dengan suasana pantai yang terbilang masih asri. Enaknya lagi, kedalaman pantai masih relatif dangkal, hanya 300 meter dari bibir pantai. Anda pun bisa berenang dengan perasaan lebih aman. Kebun Raya Balikpapan. Tak jauh dari IKN, terdapat Kebun Raya Balikpapan yang jaraknya sekitar 15 km. Menuju lokasi Kebun Raya Balikpapan memerlukan waktu tempuh sekitar 45 menit dengan menggunakan kendaraan pribadi. Kebun Raya Balikpapan merupakan konservasi tumbuhan kayu dengan lebih dari 1.200 spesies dilindungi. Ada juga rumah anggrek dengan lebih dari 200 jenis. Di bagian tengah kebun ini terdapat embung wine yang berfungsi menampung air hujan dan menambah keindahan. Melihat banyaknya potensi IKN Nusantara sebagai ibu kota baru dengan beberapa tempat wisata indah, rasanya pembangunan di IKN patut untuk ditunggu juga ya. Nah, itu tadi beberapa destinasi wisata yang dapat dijadikan referensi bagi Sobat Intips untuk berkunjung wisata ke IKN Nusantara. Pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda dari DPR RI pada hari ini, Senin 20 Maret 2023. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, pemirsa, Komisi 6 raker dengan Menteri BUMN. Tentunya dengan agenda evaluasi penanganan pelumpang dan progres rencana BUMN 2023. Dan ini pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, Komisi 3 rapat kerja dengan Menko Polhukam dan juga Kepala PPATK yang terkait dengan transaksi mencurigakan di kementerian lembaga. Namun pemirsa, sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan juga kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 edisi pagi hari ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pada pagi hari ini. Saya Rina Reski dan juga rekan saya. Dan saya Suki Abdul. Sampai jumpa di TVR 09 esok hari. TVR Parlemen, referensi Indonesia.